Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya, dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa oleh rasa nyeri lutut dan sendi kaku? Banyak sekali lansia terperangkap dalam anggapan keliru bahwa lutut yang terasa ngilu, menusuk dan kaku saat ditekuk adalah takdir, wajar karena faktor usia senja. Pemikiran pasrah tersebut adalah mitos berbahaya yang harus kita patahkan bersama sekarang juga. Saya teringat kisah seorang pasien lansia berusia 68 tahun, yang sebelumnya selalu meringis kesakitan sewaktu melangkah, mendadak kembali bugar dengan sendi yang sangat lentur. Pasien sepuh tersebut berhasil memulihkan sendinya, hanya bermodalkan satu gelas ramuan dapur sederhana yang terdiri dari kunyit, jahe merah, serai, dan madu murni. Hari ini saya akan membongkar seluruh rahasia pengolahan bahan alami ini secara tuntas tanpa ada yang disembunyikan. Cermati pembahasan pada bab keempat dan bab kelima nanti, karena di sana ada petunjuk rahasia mengenai takaran internal, serta metode terapi luar paling aman bagi organ Anda. Sebelum kita mengalir lebih jauh, membedah rahasia kesehatan gratis ini, mari kita bersalaman hangat terlebih dahulu, dengan menekan tombol subscribe. Sekarang juga, di layar gawai Anda, nyalakan pula lonceng. Pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional, agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bisa terus hidup membagikan ilmu manfaat bagi seluruh lansia di pelosok Nusantara. Mari kita simak pemaparan lengkapnya dengan hati yang lapang. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun Anda berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati, mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah, dan persenjaan tubuh kita seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah ke masa senja, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil secara alami. Melambatnya kompor metabolisme ini berbanding lurus dengan menurunnya produksi oli pelumas sendi, serta penyusutan tulang rawan. Akibatnya, bantalan sendi lutut menjadi semakin tipis, kering, dan membuat antar tulang saling bergesekan kasar setiap kali Bapak dan Ibu mencoba bergerak, melangkah. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana, agar kondisi organ dalam dan persendian Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua. Coba bayangkan, sebuah engsel pintu kayu tua yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diberi minyak pelumas dan dibiarkan berkarat di sudut rumah. Ketika pintu tua tersebut dipaksa untuk dibuka dan ditutup, engselnya pasti mengeluarkan bunyi berdecit keras, terasa sangat kaku, dan rawan rusak patah. Kondisi persendian lutut pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan engsel pintu tua berkarat tersebut. Peradangan dan gesekan antar tulang memicu rasa nyeri menusuk yang membuat kualitas istirahat tidur malam Eyang menjadi sangat terganggu. Saat terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, melahirkan rasa cemas mendalam, serta mengikis semangat hidup para sepuh dalam menapaki hari tua di rumah tercinta. Lalu bagaimana cara kita memberikan pasokan oli alami untuk melumasi engsel sendi lutut? Bapak dan Ibu tanpa harus membebani kerja organ ginjal, Sang Pencipta ternyata telah menitipkan minyak pelumas alami di dalam kesederhanaan kombinasi kunyit, jahe merah, serai, dan madu murni. Kunyit menyimpan zat kurkumin yang bertindak sebagai pemadam peradangan murni, sedangkan jahe merah membawa minyak jinjerol hangat yang sangat ampuh meredakan nyeri. Sementara itu, batang serai tua menyimpan minyak atsiri citronolol yang kaya akan zat pelentur pembuluh darah serta penenang persarafan tepi tubuh. Dipadukan dengan kebaikan madu murni yang kaya akan enzim alami, ramuan ini menjadi simpanan nutrisi bumi terbaik
yang Tuhan sediakan dengan harga murah. Di tingkat sel tubuh lansia, racikan murni ini bekerja menyapu bersih sisa racun kristal asam urat, serta merangsang kembali pembentukan cairan sendi. Senyawa aktif dari racikan 4 bahan murni ini bekerja secara sangat cerdas memperbaiki sinyal saraf pembawa rasa sakit menuju otak. Kehangatan alaminya memberikan efek osmotik yang seimbang untuk merelaksasi serat otot di sekeliling tempurung lutut Anda. Ketika otot mengendur rileks, produksi hormon stres atau kortisol di dalam dada akan merosot turun secara otomatis, sehingga batin Bapak dan Ibu selalu diselimuti rasa tentram yang mendalam. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan yang benar-benar murni dan alami langsung dari hasil bumi sekitar kita. Tolong jangan pernah menggunakan rimpang bubuk instan olahan pabrik yang sudah dicampur dengan zat pewarna sintetis, pengawet kimia, atau gula pasir berlebihan. Keaslian dari rimpang segar yang kita olah sendiri di dapur adalah kunci utama hadirnya berkah, kesembuhan sejati bagi tubuh kita. Saya sangat memahami apabila di dalam batin Bapak dan Ibu muncul rasa ragu atau takut kalau meminum ramuan rempah hangat ini bisa memicu perih di lambung. Rasa takut tersebut sangat wajar, karena kekuatan organ pencernaan para sepuh memang cenderung mengalami penurunan alami yang teramat sensitif. Tenangkan pikiran Bapak dan Ibu sekalian, sebab ramuan alami ini akan bekerja sangat lembut apabila kita taat pada aturan takaran terkontrol. Kunci utama keselamatan terapi internal ini terletak pada penggunaan dosis takaran mikro serta ketepatan waktu konsumsi harian. Mari kita siapkan panduan takaran detail agar mudah dipraktikkan langsung di dapur Anda. Sediakan 1 ruas jari kunyit segar, 1 ruas jahe merah memar, dan 1 batang serai geprek. Rebus ketiga bahan tersebut bersama 300 ml air bersih menggunakan api kompor. Paling kecil selama 10 menit sampai airnya harum. Saring air rebusan jernih tersebut ke dalam gelas kaca, lalu biarkan suhunya hangat-hangat kuku. Sebelum menambahkan 1 sendok teh madu murni, nikmatilah 1 gelas ramuan hangat ini secara perlahan, sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap makanan sarapan pagi. Mengonsumsi ramuan saat perut sudah terisi makanan akan melindungi lapisan dinding lambung secara utuh, sehingga seluruh zat aktifnya bisa diserap usus tanpa memicu rasa mulas. Namun, di tengah pemaparan manfaat yang luar biasa ini, saya wajib menyampaikan sebuah maklumat medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter. Kondisi fisik setiap lansia diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda. Jika Bapak dan Ibu sedang berjuang melawan penyakit, gagal ginjal kronis parah atau hipertensi tak terkontrol yang ekstrem, tolong lewati bab konsumsi diminum ini demi keamanan jiwa. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Anda sebelum mengubah kebiasaan konsumsi harian. Sifat berhati-hati merupakan bentuk ikhtiar mulia yang teramat diberkahi oleh Sang Pencipta. Jangan berkecil hati jika harus melewati bab terapi diminum ini, sebab langkah pengobatan dari luar pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan teramat tinggi dan 100% aman bagi semua lansia. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban paling mujarab bagi orang tua yang memiliki masalah lambung sensitif atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan dalam menyerap khasiat kebaikan rempah alami. Kita akan memanfaatkan air rebusan hangat dari rimpang kunyit, jahe, dan serai sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki atau kompres hangat pada area sendi lutut. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah di sekeliling kaki. Kehangatan media rendaman bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju ke rongga sendi eyang. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah.
dengan panduan langkah demi langkah yang sangat mudah. Sediakan sebuah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Rebuslah 2 ruas kunyit memar, 2 ruas jahe, dan 2 batang serai bersama 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih, merata, dan mengeluarkan wewangian herbal yang melegakan pikiran. Tuangkan air rebusan panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu campurkan sedikit air dingin biasa hingga batas air mencapai mata kaki Anda. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Dan tolong jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas mendidih. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia sejak kita di rumah Anda. Cara mengetes tingkat kehangatan air yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Jika suhunya sudah terasa hangat melegakan batin, ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai. Lalu turunkan kedua telapak kaki Anda ke dalam air secara perlahan. Nikmati waktu merendam kaki yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja, sembari mengelus lembut telapak kaki. Sembari kaki terendam rileks di dalam air hangat beraroma rempah, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut, meresap ke dalam tulang pergelangan kaki. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda sirkulasi darah pembawa oksigen sudah mulai mengalir lancar. Pembuluh darah yang tadinya kaku menjepit sirkulasi, kini sudah melebar rileks sepenuhnya. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat beraroma rempah ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan gunakan waktu yang damai ini untuk memikirkan beban hidup yang berat. Ubahlah momen ini menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh akibat pelepasan sel-sel kulit mati. Seka kaki menggunakan handuk kering, lalu oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni secara lembut. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ini, jika dilakukan sebelum tidur akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat hawa dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari yang dingin. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa nyeri lutut akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang. Jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi ramuan 4 rempah dapur ini dijalankan secara rutin, terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan untuk membantu menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap
oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari penumpukan kristal asam urat, kelenturan sendi lutut, jari-jari tangan, serta otot paha yang tadinya kaku mengelut, akan berangsur pulih, menjadi lentur dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas, tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Pulihnya kelenturan sendi lutut dan otot kaki, berkat nutrisi murni rempah dapur, akan menjaga keseimbangan postur tubuh Bapak dan Ibu saat melangkah berjalan di rumah. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari. Tubuh yang tegap, bugar, dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di dalam rumah Anda. Dengan otot tubuh yang lentur kokoh dan sendi lutut yang bebas dari rasa nyeri kaku, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian di rumah. Bukan hanya masalah kelenturan sendi dan sirkulasi darah yang dirawat menjadi sehat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat rempah. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan rempah murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah. Uap alami ini bekerja aktif, membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun harian. Selain itu, sisa air rebusan yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta di rumah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas ramuan kunyit jahe serai madu hangat sesaat setelah sarapan pagi untuk melenturkan pembuluh darah dari dalam. Sedangkan terapi luar terbaik adalah lakukan rendaman kaki hangat sebelum tidur malam. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan rasa ikhlas. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut, begah, atau kulit memerah karena sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut sementara waktu. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Air rebusan rempah kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar atau sedikit bubuk kayu manis murni saat direbus. Kehadiran daun pandan dan kayu manis murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi, tambahan pada lambung pencernaan, serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah Eyang, membuat cita rasa semakin lezat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang.
Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan nyeri lutut dan sendi kaku yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian. Tolong bagikan cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.